Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyono SUPD dari SD Negeri Trate, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Karyono selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Trate dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Trate dari kelas 1 sampai kelas 6 dan tenaga pendidik lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di acara rapat Dewan Guru kali ini yang dipimpin oleh Bapak Karyono dalam rangka membahas tentang peningkatan disiplin positif di SDN Trate dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang oleh suatu apapun. Dan kedua kalinya semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan untuk hubungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari masa kegelapan menuju jalan yang lebih terang atau jalan kebaikan. Nah, langsung saja Bapak Ibu, untuk tema kali ini peningkatan budaya positif di SD Negeri Trate yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Karyono SPD. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Trate, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kula panjenengan sami dapat berkumpul dalam kantor SD Negeri Trate ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga karena kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak juga Kepala SD Negeri Trate Kecamatan Sugiwaras ini pada kesempatan ini akan menampilkan bagaimana cara kita menerapkan di budaya positif di SD Negeri Trate ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan kali ini budaya positif yang pertama adalah mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Dan nanti yang kedua adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya pada rekan-rekan di sekolah. Jadi ini adalah termasuk yang kedua karena
Kula panjenengan bertukar pikiran, tukar kawruh untuk bagaimana baiknya dalam meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, kita adalah mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Jadi pada program guru penggerak, kita atau saya mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas ini untuk melatih dan membiasakan murid-murid kita untuk selalu bersikap disiplin dalam setiap kegiatan. Jadi mangke panjenengan Bapak dan Ibu guru bisa menerapkannya di kelas, yaitu membiasakan murid untuk memunculkan budaya positif itu tanpa ada paksaan. Jadi biar murid kita itu dengan tumbuh dalam diri kita sendiri. Untuk selanjutnya yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah budaya positif, disiplin positif ya Pak. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol manusia. Dan yang kelima, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang keenam adalah segitiga retribusi. Monggo kita kupas bareng-bareng. Untuk yang pertama, disiplin positif. Apa tau maknanya disiplin positif? Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sogokan ancaman maupun hukuman. Jadi ini untuk tidak melakukan salah ketika. Jadi disiplin itu biar anak-anak itu muncul dari dalam diri sendiri tanpa kita memberikan hukuman ataupun penghargaan. Hadiah itu juga kurang baik bagi anak. Jadi kita memunculkan disiplin positif itu dengan menyadarkan murid-murid kita. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku kebajikan universal dan memiliki perilaku intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak kita tuh muncul disiplinnya itu dari dalam dari intrinsik bukan dari ekstrinsik. Kalau ekstrinsik adalah biasanya anak-anak takut karena ada hukuman, takut karena ada ancaman dari bapak dan ibu guru, dan juga itu termasuk kita memberikan reward penghargaan itu bukan termasuk intrinsik, cuma itu adalah ekstrinsik. Yang utama sekarang adalah tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau ingin mencapai suatu impian yang mulia. Jadi anak-anak kita latih untuk selalu bersikap disiplin positif untuk memunculkan nilai-nilai yang terkandung dalam diri mereka dan ingin mencapai suatu tujuan yang mulia dalam dunia pendidikan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah manusia itu apa? Ingin hidup atau bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang keempat adalah kelima, kebebasan. Jadi intinya
manusia itu hidup, yaitu untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa bertahan hidup dalam melalui kehidupan ini. Itu adalah yang pertama. Kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima. Murid-murid kita juga manusia, jadi kita harus selalu memberikan kasih sayang, dan murid kita akan merasa senang karena bisa diterima oleh gurunya, oleh bapaknya, temannya. Kemudian penguasaan, jadi kita sebagai manusia harus bisa menguasai apa yang akan kita lakukan dalam mewujudkan bahwa kita akan mewujudkan yang nomor satu, itu bertahan hidup. Kemudian yang keempat, kesenangan. Jadi pada intinya manusia itu tidak boleh sedih, harus senang. Jadi ini senang untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu tidak harus bebas sebebas-bebasnya, cuma kita itu melakukan sesuatu itu tanpa ada yang aru-arui ya. Jadi yang penting adalah sambil kita mengamati murid kita berikan kebebasan, cuman kita ya harus memberikan kontrol. Untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan adalah dukungan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang tertentu. Itu untuk yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan sesuatu disiplin itu karena takut kena hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu murid melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan hadiah, imbalan atau reward dari bapak, dari ibu guru. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri murid. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang utama, menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebaikan dirinya ini, sehingga murid muncul dari dalam hati yang paling dalam, dasar hati yang paling dalam untuk melakukan disiplin itu dengan kesadaran diri. Nah, inilah kita mempunyai PR, yaitu bagaimana cara memunculkan murid-murid kita untuk selalu sadar dalam melakukan disiplin, jadi tanpa ada paksaan. Terus selanjutnya adalah posisi kontrol manusia. Ya, kita itu manusia punya posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Selanjutnya yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi intinya pada implementasi kurikulum merdeka itu, kita tuh harus memahami posisi kontrol manusia ini. Jadi murid kita itu tidak harus takut pada kita, karena kita sebagai guru yang paling ditakuti. Karena kalau ketemu bapak ini pasti akan dihukum, suruh apa. Kemudian membuat rasa bersalah itu juga kurang benar, karena murid akan takut untuk melakukan kesalahan dan merasa trauma karena sudah membuat kesalahan kemudian diberikan hukuman. Dan yang ketiga adalah sebagai teman. Guru bisa juga menjadi teman murid, tetapi kalau terlalu muncul kita sebagai teman, itu akan membuat murid kita itu semakin kurang baik. Kadang harus dianggap kontrolnya diri, jadi tidak menghargai kita bahwa kita itu sebagai gurunya. Kemudian untuk yang keempat adalah sebagai pemantau
atau monitor, dan yang kelima adalah manajer. Kita bisa melakukan ini, kita harus bisa minimal kita itu sebagai pendidik menjadi pemantau dan manajer. Itu yang diharapkan oleh implementasi kurikulum Merdeka. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu intinya adalah menuntun murid kita untuk menjadi yang baik sesuai dengan minat dan bakatnya yang terpendam di dalam diri murid itu. Jadi minat-minat yang ada di murid-murid kita itu kita gali, kita munculkan, dan kita sebagai pendidik hanya bisa sebagai penuntun. Jadi menuntun minat-minat dari anak-anak kita. Selain itu, pada disiplin positif juga kita bisa membuat keyakinan kelas atau sekolah. Ini banyak sekali, yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kelas itu bersifat rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu abstrak, tidak kelihatan. Jadi murid itu merasa ikut keyakinan kelas, disiplin karena keyakinan kelas itu bahwa kita kalau terlambat akan menerima hukuman, bukan hukuman, dia akan sadar bahwa aku kalau terlambat pasti nanti 5.000. Jadi saya tuh harus berangkat sepagi mungkin sehingga tidak terlambat. Jadi muncul itu keyakinan kelas yang berupa pernyataan yang universal, yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hampir sama. Cuma kalau keyakinan itu kelas itu di dalam diri sadar kita, untuk peraturan kelas itu bisa biasanya ditulis dalam atau kesepakatan kelas. Kadang panjenengan semua kan sudah melaksanakan kesepakatan kelas, bila kita mengerjakan PR harus bagaimana, banyak semua sudah membuat. Nah, ini adalah kita lebih mendalam dengan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat oleh anak-anak kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Jadi panjenengan semua nanti bisa berdiskusi dengan murid-murid panjenengan untuk menyusun keyakinan kelas yang nantinya bisa dikeluarkan jadi peraturan kelas. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa direview, bisa dievaluasi bahwa ini kurang betul atau gimana, nanti bisa dilakukan peninjauan kembali. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan kegiatan. Sedangkan penerapan segitiga restitusi dapat memotivasi guru agar bisa menjadi manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna yang membuat murid lebih percaya diri dan bertanggung jawab dan mandiri. Bagian dan dasar dari segitiga restitusi yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang telah melakukan kegagalan untuk yang telah melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Itu adalah segitiga restitusi. Terus selanjutnya adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Ini kita setidaknya pada kesempatan pagi hari ini saya sudah menyampaikan penerapan
budaya positif pada kalian semua melalui pertemuan sederhana ini host training, sehingga penerapan budaya positif di SD Negeri Trate ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ini hanya sekilas contoh-contoh. Kita ini untuk pemaparan materi IHT di SD Garing 2 tempat saya bertugas dulu tentang pembuatan media pembelajaran Google Slide. Ini juga pas acara rapat pleno KKG 1 Bojonegoro di Baring 2 juga sedikit memberikan pemaparan. Kemudian ini sewaktu diklat CKS kemarin saya juga diberi waktu sebentar alhamdulillah kemarin waktu implementasi kurikulum merdeka di Sekar mendapat bingkisan dari Pak Pak Fatur Hakim selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar kita. Ini adalah beliau. Terus ini mengisi acara sebentar dan tadi pas acara rapat PGRI di Cabang Sekar, dan alhamdulillah sekarang sudah mundur karena antara Sekar dan Sugiwaras sangat jauh, jadi saya harus memilih menetap di sini. Ini enggak riwariwi dari Sugiwaras ke Sekar. Itu juga acara workshop bedah kisi-kisi ujian sekolah, kemudian itu rapat juga KKG 1, ini juga Bimtek CKS kemarin tahun 2022. Nah, sekarang pada intinya pengalaman aksi nyata yang saya lakukan di program pendidikan guru penggerak ini memang tujuannya adalah untuk memotivasi intrinsik, jadi memunculkan dari dalam diri murid dalam memerlukan proses yang panjang dengan membangun kesadaran intrinsnya berdasarkan keyakinan kelas yang disepakatinya dengan tujuan bersama, bukan karena keterpaksaan, sehingga nanti hasilnya dapat membudaya dan efektif. Kemudian pengalaman saya itu sangat senang, bahagia, dan tertantang untuk memfasilitasi rekan guru dan murid untuk mengubah paradigma dan cara berpikir positif dalam memanusiakan manusia. Selain itu, hal baik yang kita lakukan dalam aksi nyata yaitu tumbuh kesadaran kolektif murid dan nilai-nilai kebajikan yang muncul dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam aksi nyata yang akan datang, yang pertama, meningkatkan peran serta komunitas praktisi. Jadi panjang semua ini termasuk komunitas praktisi untuk lebih aktif dalam mengimplementasikan keyakinan kelas dan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan evaluasi yang berkelanjutan untuk mewujudkan program yang telah disusun untuk selanjutnya. Nah, ini seperti standar nasional pendidikan sudah disebutkan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai manajer. Kita guru sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sudah dikutip dalam standar nasional pendidikan. Semoga belajar kita pada kesempatan pagi hari ini
membawa manfaat panjang hayat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan salam Merdeka Belajar, salam guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur suwun atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yana yang sudah memaparkan materi tentang peningkatan budaya positif yang semoga dapat kita implementasikan di kelas masing-masing sehingga nanti bisa menjadi budaya positif di sekolah kita SD Negeri Klaten. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berhidayah, wabillahi hidayah, bimbingan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedrate bisa. Sedrate bisa. Sedrate bisa.